Oke, baik. Selamat malam, Pak Feral. Perkenalkan, saya Wahyu Atsy Prawiro. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS dengan judul Analisis dan Perbaikan Proses Produksi Inlet NEF untuk mengurangi delay menggunakan pendekatan QCC dan Kaizen. Nah, ini langsung saja saya akan masuk ke latar belakang. Oke, berdasarkan data produksi tahun 2025, terdapat keterlambatan produksi sebanyak 2.726 pieces atau sekitar 9%. Nah, ini dihitung dari keterlambatan terhadap atau dibandingkan dengan hasil produksi pada hasil produksi pada tahun 2025. Nah, ini keterlambatan ini tuh berdampak pada terganggunya jadwal produksi ya, dan potensi penurunan kinerja operasional. Nah, dari analisis awal itu ditemukan bahwa terdapat indikasi ketidakefisienan dalam proses produksi, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, saya akan ke rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah dan penelitian ini adalah apa penyebab utama keterlambatan produksi, proses mana yang menjadi bottleneck, apakah perbaikan dapat meningkatkan efisiensi dan kapabilitas proses. Nah, ini adapun ya proses penelitiannya adalah mengidentifikasi penyebab delay, menganalisis bottleneck, melakukan perbaikan dengan Kaizen, kemudian mengevaluasinya menggunakan CP dan CPK. Nah, untuk tujuan tersebut digunakan metode QCC. Nah, selanjutnya ini adalah metodologinya. Nah, metodologi yang digunakan itu adalah menggunakan Quality Control Circle atau QCC. Nah, tahapannya itu meliputi identifikasi masalah, ada analisis Pareto, analisis Fishbone, implementasi Kaizen, evaluasi kapabilitas proses. Nah, metode ini dipilih karena sistematis dan umum digunakan dalam perbaikan berkelanjutan di industri. Oke, selanjutnya pada slide 5 ya, ini analisis Paretonya bisa dilihat berdasarkan grafik Pareto yang ada di sebelah kanan ya. Itu terlihat bahwa proses Habakezuri dan rework-nya itu menyumbang 52% dari total waktu proses. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan bottleneck utama dalam produksi. Nah, sehingga fokus perbaikan diarahkan pada proses ini. Untuk mengetahui akar masalahnya, kita akan menggunakan analisis Fishbone. Nah, ini analisis Fishbone atau diagram Ishikawa ya, ini dilakukan berdasarkan 5 faktor, yaitu man, machine, method, material, dan environment. Nah, dari hasil analisis itu ditemukan bahwa akar masalah utama terletak pada faktor method, yaitu adanya proses Habakezuri ulang atau rework. Nah, proses ini tidak memberikan nilai tambahan dan justru memperpanjang waktu produksi. Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan perbaikan dengan pendekatan Kaizen. Oke, selanjutnya yaitu pada usulan perbaikan ya, atau Kaizennya, improvementnya, ini perbaikan dilakukan dengan menghilangkan proses rework Habakezuri. Nah, sehingga proses yang sebelumnya dilakukan 2 kali, di sini diubah menjadi 1 kali, langsung finish. Terlihat seperti flow proses yang ada di sebelah kanan, before dan after-nya. Nah, hal ini dimungkinkan karena dilakukan optimasi metode kerja, sehingga hasil proses awal sudah dapat memenuhi spesifikasi tanpa perlu perbaikan ulang. Nah, dengan demikian alur produksi menjadi lebih sederhana dan efisien. Oke, ini selanjutnya adalah hasil trial setelah perbaikan ya. Trial dilakukan pada tanggal 27 April 2026 dengan jumlah sampel sebanyak 12 pieces dengan toleransinya itu kurang lebih atau plus minus 0,8 mm untuk 8 mili untuk hasil kebengkokannya. Nah, ini hasil pengolahan data menunjukkan
dari 12 sampel rata-ratanya itu di angka minus 0,0050. Kemudian deviasinya itu 0,162 dengan nilai, CP itu 1,64 dan CPK-nya 1,54. Nah, ini nilai tersebut itu menunjukkan bahwa proses berada dalam kondisi capable dan stabil. Nah, selain itu, seluruh hasil pengukuran masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan. Nah, selanjutnya, kita lihat dampak dari perbaikan yang dilakukan. Nah, ini dari sisi waktu ya, terjadi penurunan dari awalnya itu proses, Habakesuri, kasar dan Habakesuri ulangnya itu memakan waktu 120 menit. Nah, kemudian setelah dilakukan proses perbaikan atau hanya satu proses saja langsung finish, itu dihasilkan 75 menit per lot. Atau ada penghematan waktu sebanyak 45 menit per lotnya. Nah, ini secara tahunan ya, itu diperoleh efisiensi sebesar kurang lebih 2.248 jam per tahun, atau setara dengan 112 hari kerja. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perbaikan memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi produksi, termasuk penurunan lead time dan peningkatan produktivitas. Terakhir saya sampaikan kesimpulan, dan saran ya. Oke, pada kesimpulan dari penelitian ini itu adalah keterlambatan produksi disebabkan oleh adanya aktivitas rework pada proses Habakesuri. Nah, perbaikan melalui eliminasi proses tersebut itu terbukti ya meningkatkan efisiensi dan, kapabilitas proses. Namun karena data trial masih terbatas, maka hasil ini bersifat sementara dan optimis. Karena dilihat dari CP-CPK-nya itu menunjukkan tren yang positif, serta masih memerlukan validasi lanjutan. Nah, adapun saran yang diberikan adalah implementasi pada skala produksi massal, monitoring CP dan CPK-nya secara berkala, kemudian, pengumpulan data lanjutan untuk, dilakukan validasi. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke.